Salam dan bahagia. Saya Lani Arlen Tumeu SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Minahasa. Perkenalkan, pengajar praktik Bapak Ridwan Karim MPD dan fasilitator Bapak Imade Soma MPD. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Lani Arlen Tumeu SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Minahasa. Kesempatan ini saya akan melaksanakan coaching untuk supervisi akademik dalam kegiatan pra-observasi. Bersama saya di sini rekan sejawat saya, Ibu Guru Feike Mema SPD, sebagai guru kelas 5 di SD Impres Kayuran Atas. Apa kabar Bu Feike? Puji Tuhan, sehat. Ya, terima kasih karena sudah bersama dengan saya di sini dalam kegiatan pra-observasi. Dalam kegiatan ini akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya nanti tanyakan kepada Ibu Feike kaitan dengan persiapan Ibu Feike untuk melaksanakan proses pembelajaran pada tahapan observasi. Adapun tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana persiapan Ibu Feike dalam kegiatan proses pembelajaran nanti dan dapat melaksanakan pembelajaran yang benar-benar berpihak kepada murid. Oke, Ibu Feike, kita langsung pada pertanyaan yang pertama. Apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Ibu Feike pada proses pembelajaran di tahapan observasi nanti? Dalam proses pembelajaran nanti, tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa diharapkan dapat pertama menyebutkan manfaat air bagi makhluk hidup, yang kedua menyebutkan sumber-sumber air, dan yang ketiga menjelaskan siklus air. Dari yang saya kutip, tujuan pembelajaran Ibu Feike pada proses pembelajaran nanti adalah agar siswa dapat menyebutkan sumber-sumber air, siswa dapat menyebutkan manfaat air dan menjelaskan siklus air. Baik, Ibu Feike, selanjutnya pada pembelajaran sebelumnya, kira-kira apa yang Mem Feike alami dan pengembangan apa yang Mem Feike akan rencanakan setelah melihat proses pembelajaran yang sebelumnya? Berdasarkan pengalaman yang saya alami dalam proses pembelajaran, di mana pada saat saya mengajar tidak menggunakan alat peraga bahkan media yang sesuai dengan pembelajaran, minat anak dalam untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran sangat minim, sehingga hasil belajar pun sangat rendah. Dan lewat pengalaman tersebut, saya berusaha menemukan cara bagaimana untuk meningkatkan partisipasi atau minat anak dalam proses pembelajaran, yaitu dengan menggunakan media-media pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran, bahkan metode pembelajaran yang sesuai. Ya, terima kasih baik sekali Ibu Feike. Jadi ketika pembelajaran sebelumnya Ibu Feike mendapati minat belajar anak itu sangat rendah dan itu berpengaruh pada hasil belajar anak. Jadi dengan pengalaman itu sehingga Ibu Feike akan mengembangkan proses pembelajaran nanti dengan menggunakan dan memanfaatkan media pembelajaran yang tepat dan metode yang tepat. Kalau begitu, bagaimana pengembangan yang akan Ibu Feike lakukan? Adapun pengembangan yang akan saya lakukan pada saat menjelaskan materi pembelajaran, saya akan menggunakan media-media yang
misalnya dalam menjelaskan sumber air, karena kebetulan di sini daerah pegunungan, jadi dapat memanfaatkan lingkungan sekitar berupa pegunungan, mengajak anak-anak untuk mengamati lingkungan sekitar dan menjelaskan bahwa pegunungan merupakan salah satu sumber air yang dimanfaatkan oleh makhluk hidup, dan juga lingkungan masyarakat yang masih menggunakan sumur dapat saya sebagai pendidik mengajak anak-anak untuk mengamati secara langsung sumur yang ada di sekitar lingkungan sekolah sebagai salah satu sumber air. Selain itu juga saya menggunakan media lainnya berupa gambar agar supaya anak-anak lebih memahami materi yang disampaikan serta menyiapkan rencana pembelajaran serta metode-metode pembelajaran yang sesuai. Ya, baik sekali Ibu Veike. Jadi Ibu Veike akan mengembangkan pembelajaran nanti dengan memanfaatkan lingkungan sekitar. Ya, betul sekali, karena di sini kebetulan daerah pegunungan, jadi bisa mengantar anak melihat secara langsung bagaimana tumbuh-tumbuhan di daerah pegunungan itu, pohon-pohon yang merupakan sumber dari air, dan anak bisa mengamati secara langsung. Juga memanfaatkan media gambar yang lebih relevan lagi. Ya, baik sekali pengembangan yang akan direncanakan dan dikembangkan oleh Ibu Veike. Ini benar-benar pembelajaran yang berpihak pada anak atau benar-benar pembelajaran yang berpusat pada anak. Selanjutnya, kira-kira strategi apa yang akan Ibu Veike lakukan atau Ibu Veike lakukan pada rencana atau proses pembelajaran ini? Strategi yang akan saya gunakan dalam proses pembelajaran nanti yaitu pembelajaran berdiferensiasi dengan memperhatikan minat bakat yang dimiliki oleh setiap anak, sehingga anak-anak boleh berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Jadi pembelajaran yang memihak pada anak. Iya, baik sekali Bu Veike. Rencana yang luar biasa. Jadi Bu Veike akan mengembangkan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang tentunya itu ada kaitan juga dengan minat dan bakat anak. Dari situ juga Bu Veike akan bisa melihat bagaimana kompetensi sosial emosional yang dimiliki oleh anak-anak. Jadi benar-benar pembelajaran yang berpihak pada anak, melihat potensi, memetakan kebutuhan-kebutuhan belajar anak, dan tentu ini juga akan lebih mengembangkan potensi minat bakat yang dimiliki oleh anak-anak. Nah, kalau begitu, metode apa yang tepat yang akan Ibu Veike gunakan nanti? Kalau dalam pembelajaran sebelumnya saya hanya menggunakan metode ceramah. Untuk pembelajaran nanti saya akan menggunakan beberapa metode, yaitu metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Kalau menggunakan metode seperti ini, yang Ibu Veike harapkan ada anak-anak. Jadi lewat metode-metode tersebut diharapkan anak-anak dapat terlibat aktif dalam pembelajaran, sehingga hasil pembelajaran yang diharapkan serta tujuan pembelajaran dapat tercapai. Terima kasih Ibu Veike, baik sekali. Kalau mempersiapkan, selain metode yang telah dirancang, juga akan mempersiapkan media-media pembelajaran, kemudian merencanakan proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, pada kegiatan-kegiatan yang akan Veike lakukan nanti, apakah ada orang atau teman-teman rekan yang akan Veike libatkan untuk menunjang proses pembelajaran Veike? Ya, dalam perencanaan proses pembelajaran nanti saya akan berkolaborasi dengan teman-teman sejawat, terlebih dalam penggunaan media yang sesuai dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Jadi BPK akan berkolaborasi, jadi bekerja sama dengan rekan sejawat dalam rangka mempersiapkan media-media pembelajaran. Kolaborasi yang baik, rencana yang baik, pengembangan diri yang baik, yang pasti kalau kerjasama itu terjalin pasti akan meningkatkan kualitas pembelajaran yang sama-sama kita harapkan. Kemudian Bu Veike, kira-kira kapan rencana ini akan dilaksanakan atau diterapkan? Rencananya kegiatan ini akan dilaksanakan
pada tanggal 1 Juni sesuai dengan jadwal pembelajaran, berhubung pada saat itu ada jadwal pembelajaran mata pelajaran 1 Juni itu di hari Kamis. Hari Kamis. Jadi hari Kamis kita akan bertemu di proses pembelajaran pada tahapan observasi. Nah, oke, Bu Vika, kita pada pertanyaan yang terakhir, refleksi, bisakah Bu Vika merefleksikan kegiatan yang kita laksanakan saat ini? Nah, lewat kegiatan yang dilaksanakan pada saat ini, saya dapat menyadari segala kekurangan saya dalam proses pembelajaran yang menyebabkan anak didik kurang aktif dalam pembelajaran, sehingga kedepannya saya akan berusaha untuk mengembangkan diri dengan menerapkan proses pembelajaran yang lebih baik dengan menggunakan metode bahkan media yang sesuai dengan pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai dan anak-anak boleh memperoleh hasil belajar yang baik. Ya, jadi dari refleksi Ibu Vika, saya bisa mengambil beberapa hal yang menarik, yaitu ketika praobservasi ini kita laksanakan, kegiatan yang dilakukan, maka mereka bisa mendapat kekuatan lagi untuk bagaimana cara mengembangkan potensi anak-anak dengan memanfaatkan metode dan media pembelajaran yang lebih baik atau relevan, sehingga nilai atau hasil belajar anak-anak akan lebih meningkat. Ya, terima kasih Bu Vika. Untuk rencana hari Kamis kegiatan yang akan dilaksanakan, saya akan bertemu lagi dengan Ibu Vika untuk melihat sejauh mana rencana dan pengembangan diri Ibu Vika dalam proses pembelajaran nanti. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saat ini, dan pasti kita akan bertemu pada proses pembelajaran atau pada tahapan observasi pada hari Kamis nanti dalam keadaan yang sehat. Demikian untuk tahapan praobservasi ini. Terima kasih, salam dan bahagia. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini? Baik, Puji Tuhan, semua ada sehat-sehat, boleh datang di sekolah untuk belajar. Sebelum kita mulaikan pembelajaran kita hari ini, boleh kami minta satu orang untuk pimpin doa sebelum belajar? Siapa yang boleh? Nathanael. Semua sikap berdoa, kita akan berdoa sebelum belajar. berdoa mulai. Ya Tuhan, kami akan belajar, Tuhan Yesus tuntun, kami akan belajar dan Ibu Guru kami, Ibu Vika Mema. Kiranya Tuhan Yesus sehatkan kami. Kami akan belajar dan ini doa kami. Amin. Amin. Jadi kita telah membuka pelajaran kita dengan doa. Semua senang datang di sekolah? Semangat datang di sekolah, semangat untuk belajar? Semangat untuk belajar hari ini. Sebelum lanjut, Ibu Guru mau cek dulu kehadiran. Semua hadir? Hadir. Jadi pada saat ini kita akan belajar tentang manfaat air. Sebelumnya itu siapa sebelum datang di sekolah melakukan aktivitas di rumah? Semua ada? Coba siapa yang boleh sebutkan aktivitas apa yang dilakukan sebelum datang di sekolah? Mandi, apalagi? Sikat gigi, apalagi? Sarapan. Selain itu? Selain yang saya disebutkan tadi, apalagi? Sarapan, minum susu, bantu orang tua di rumah, menyiram bunga atau menyapu di halaman. Nah, anak-anak, dari aktivitas yang kamu sudah sebutkan tadi, manakah aktivitas yang menggunakan air? Minum, apalagi? Sikat gigi. Nah, saat ini kita akan belajar tentang manfaat air, dan di akhir pembelajaran Ibu Guru
harap kamu dapat menyebutkan manfaat atau kegunaan air dalam kehidupan manusia. Nah, sebelum yang menjelaskan tentang manfaat air, kita akan melihat apa sebenarnya air itu dan dari mana air berasal. Jadi air adalah salah satu kebutuhan dasar dari seluruh makhluk hidup. Nah, kalau bicara makhluk hidup, yang masuk di dalamnya apa-apa semua? Makhluk hidup ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan, dan ada manusia. Jadi kita akan membahas manfaat air bagi manusia, bagi hewan, dan bagi tumbuh-tumbuhan. Adakah yang tahu dari manakah air itu berasal? Ada yang tahu? Air dari mana? Air yang kita gunakan setiap hari, DP sumber dari mana? Dari mata air pegunungan, apa lagi? Kalau kita di sini kita ambil air dari mana? Dari sumber. Jadi sumber air yang kita gunakan setiap hari berasal dari pegunungan. Jadi air pegunungan biasanya air yang jernih, tidak berasa, tidak manusia dan tumbuh-tumbuhan. Nah, siapa yang boleh menyebutkan gambar pertama, manfaat air bagi manusia untuk apa? Untuk diminum. Kemudian gambar yang kedua, manfaat air ini untuk apa? Mencuci tangan. Kemudian ini manfaat bagi siapa? Bagi hewan. Nah, air dimanfaatkan sebagai tempat untuk hidup. Jadi ikan dia hidup di mana? Kemudian gambar yang keempat, air dimanfaatkan oleh hewan untuk apa? Minum. Kemudian yang kelima, air dimanfaatkan untuk tumbuh-tumbuhan, untuk mengairi sawah. Kemudian gambar yang keenam, air dimanfaatkan untuk menyiram tanaman. Di sini ada yang sementara menyiram bunga. Jadi itu beberapa contoh manfaat air bagi makhluk hidup. Jadi bagi manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Nah, anak-anak, setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu Guru tadi, sekarang Ibu Guru akan memberikan tugas untuk kamu menyebutkan manfaat-manfaat air selain yang sudah dijelaskan oleh Ibu Guru tadi. Tapi sebelum itu Ibu Guru mau tanya, siapa yang punya hobi menulis? Yang punya hobi menulis. Nah, kemudian siapa yang punya hobi menggambar? Ketua kelompok. Jadi kelompok yang menulis, ketua kelompoknya Nathan, dan kelompok yang menggambar, ketua kelompoknya Jire. Jadi sebentar, masing-masing ketua kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Nah, dalam mengerjakan tugas secara berkelompok, kamu harus apa? Harus ada saling kerja sama, harus ada saling kerja sama, saling menghargai pendapat dari teman-teman yang ada. Sekarang Mep akan bagikan tugas tersebut dan kamu akan mengerjakannya. Menggambar silakan gabung dengan kelompok yang punya hobi menggambar. Jadi kamu akan menjawab pertanyaan sesuai dengan minat bakat dari dari masing-masing. Jadi ini untuk kelompok menggambar dan ini untuk kelompok menulis. Nah, tadi Ibu Guru sudah jelaskan tentang manfaat-manfaat air bagi makhluk hidup. Jadi bagi manusia apa, kemudian bagi hewan, dan bagi tumbuh-tumbuhan. Jadi silakan jawab pertanyaan tersebut sesuai dengan kelompok masing-masing. Jadi kalau kelompok menulis, dia menuliskan manfaat-manfaat air bagi makhluk hidup. Jadi nomor 1 bagi manusia, nomor 2 bagi hewan, dan nomor 3 fungsi air bagi tumbuhan. Sedangkan kelompok menggambar, silakan menggambar aktivitas yang berkaitan dengan manfaat atau fungsi air bagi manusia,
fungsi air bagi hewan, dan fungsi air bagi tumbuh-tumbuhan. Jelas? Untuk tugas yang diberikan jelas? Jelas. Guru. Sekarang Ibu Guru akan memberikan kesempatan kepada tiap-tiap kelompok untuk mempresentasikan jawaban dari tugas yang diberikan tadi. Mulai dari kelompok menulis. Silakan membacakan hasil diskusi kelompok. Baca dengan suara nyaring supaya teman-teman semua boleh melihat. Ya, silakan baca sesuai dengan pertanyaan yang diberikan tadi. Jadi pertama, apa fungsi air bagi manusia? Fungsi air bagi manusia: mandi, minum, cuci piring, cuci baju. Kemudian yang kedua, apa fungsi air bagi hewan? Fungsi air bagi hewan: minum dan untuk hidup. Kemudian yang ketiga, apa fungsi air bagi tumbuhan? Fungsi air bagi tumbuhan: untuk mengairi sawah, disiram air supaya tumbuhan tidak kering. Sekarang kelompok silakan menjelaskan gambar sesuai dengan pertanyaan. Jadi pertama, apa fungsi air bagi manusia? Piring, Bagi manusia untuk apa? piring, Mencuci piring. Kemudian yang kedua, jadi perhatikan dulu gambar, kemudian menjelaskan apa yang ada pada gambar. Fungsi air bagi hewan. Untuk minum dan Yang ketiga, fungsi air bagi tumbuhan. menyiram tanaman. Jadi fungsi air bagi tumbuhan, jadi air digunakan untuk menyiram tanaman. Tepuk tangan untuk kelompok menggambar. Jadi Ibu Guru harap semua dapat memahami materi yang sudah dijelaskan tadi, yaitu tentang apa? Tentang apa? Fungsi air, Manfaat air bagi makhluk hidup. Jadi bagi manusia, bagi hewan dan tumbuhan. Senang belajar hari ini? Senang. Sebagai pekerjaan di rumah, nanti di rumah kamu mendiskusikan dengan orang tua aktivitas di rumah yang kamu lakukan yang menggunakan air. Jadi menuliskan aktivitas di rumah yang menggunakan air. Jadi berdasarkan apa yang sudah dijelaskan Ibu Guru tadi, kamu mendiskusikan dengan orang tua di rumah aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang kamu lakukan di rumah yang menggunakan air. Jadi pembelajaran kita hari ini sudah selesai, dan untuk menutup kegiatan pembelajaran, bolehkah salah seorang siswa memimpin doa untuk menutup pelajaran? Kalau tadi sudah dibuka oleh teman Nathanael, sekarang teman Jire. Silakan maju ke depan kelas. Kita akan tutup pelajaran kita hari ini dengan doa. belajar tentang pelajaran air dan juga tumbuhan. Yesus dan juga kami sudah mengajari kami Yesus dan kami amin. Selamat. Kabar. Terima kasih karena sudah memenuhi undangan saya pada kegiatan pasca observasi. Setelah minggu lalu kita sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi dan observasi. Terima kasih karena sudah bekerja sama dengan baik pada saat pelaksanaan pra-observasi dan observasi. Nah, sekarang ini yang ingin saya tanyakan kaitan dengan kegiatan observasi pada saat Menfeike melaksanakan proses pembelajaran. Perasaan apa yang Menfeike rasakan pada saat itu? Yang saya rasakan pada saat mengadakan
kegiatan pembelajaran, dan sesudah kegiatan pembelajaran tersebut saya sangat merasa senang karena materi yang diberikan dapat dipahami oleh anak-anak sehingga mereka boleh memberikan umpan balik dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, dan pada saat mengadakan diskusi anak-anak proaktif dan terlibat dalam kegiatan diskusi tersebut. Ya, baik sekali, terima kasih. Berarti pada saat itu Mimika benar-benar merasakan bahwa apa yang Mimika berikan itu bisa dipahami dengan baik, jadi tujuan pembelajaran Mimika itu tercapai. Ya, kemudian selanjutnya dari kegiatan tersebut apa tindak lanjut dari Mimika? Sebagai tindak lanjut dari kegiatan tersebut, kedepannya saya akan lebih mengembangkan potensi-potensi yang ada pada anak-anak sesuai dengan bakat minat yang dimiliki oleh anak-anak, dan dalam kegiatan pembelajaran akan menggunakan media-media yang dapat meningkatkan keterlibatan anak dalam proses pembelajaran. Ya, terima kasih Mimika, luar biasa. Mimika memang benar-benar telah menerapkan pembelajaran yang berpihak pada anak, pembelajaran yang mengaitkan pembelajaran berdiferensiasi yang memetakan minat bakat anak sesuai dengan kemampuan potensi yang mereka miliki, serta pembelajaran emosional. Jadi kalau saya lihat waktu yang lalu memang Mimika benar-benar menyentuh anak dengan perasaan, sehingga anak merasakan bahwa mereka itu dimiliki dan dihargai. Luar biasa Mimika. Saya sangat mengapresiasi apa yang telah Mimika lakukan, kerjakan pada saat proses pembelajaran. Semoga hal ini benar-benar akan lebih bermanfaat lagi bagi anak-anak, dan pasti ke depan anak-anak akan merasakan lagi bagaimana Mimika menuntun, membimbing mereka dengan baik, karena yang mereka dapatkan selama ini benar-benar menyentuh mereka. Dan sekali lagi saya sampaikan terima kasih untuk apresiasi dari Mimika untuk anak-anak, kemudian juga atas kerjasama Mimika dengan saya dalam rangka kegiatan ini, sehingga semua boleh sukses dan terlaksana dengan baik. Dan pasti apa yang kita harapkan bersama untuk masa depan anak-anak di sekolah ini akan tercapai. Sekali lagi terima kasih Mimika, tetap semangat, tetap antusias untuk anak-anak. Semua kita pasti bisa. Oke, terima kasih.